Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Ya, buat kalian terapkan selalu protokol kesehatan. Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan, ya, karena kasih-Nya yang begitu besar pada kita sehingga kita diberi kesehatan, kemampuan untuk terus belajar. Walaupun situasinya belum normal seperti sekarang ini, tapi Pak harus berharap kalian bisa belajar dengan penuh semangat, ya. Oke anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar satu topik yang baru yang berjudul getaran. Ya, adapun kompetensi dasar yang akan dicapai setelah kalian belajar tentang getaran ini, ya kalian memiliki kemampuan menganalisis konsep getaran, gelombang dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Yaitu untuk dasar pengetahuan. Sementara kompetensi dasar keterampilannya diharapkan kamu menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Ya, getaran. Apakah itu getaran? Ya, coba kalian pegang tenggorokan kalian, ya. Kemudian kalian bersuara, ya, apa yang kalian rasakan. Ya, tentu kalian akan merasakan satu peristiwa yang disebut dengan getaran. Pernahkah kalian memetik senar gitar, ya, kemudian kalian tempelkan jari kalian kepada senar gitar yang telah dipetik itu? Ya, kalau kita melakukannya maka kita akan merasakan sesuatu yang disebut dengan getaran. Jadi, apakah itu getaran? Ya, contoh sederhana yang bisa kita amati dari peristiwa getaran adalah ayunan. Mungkin kalian waktu kecil pernah melakukan permainan yang disebut dengan ayunan. Nah, ayunan itu adalah contoh sederhana dari peristiwa yang disebut dengan getaran. Kalau kalian perhatikan, maka ayunan itu melakukan gerak yang disebut sebagai gerak bolak-balik. Oleh sebab itu maka ayunan sebagai getaran diartikan sebagai gerak bolak-balik, ya, secara periodik melalui titik keseimbangan. Itulah yang disebut dengan getaran. Nah, seperti yang sudah baru sampaikan tadi, contoh sederhana dari getaran adalah ayunan bandul. Jika kalian memiliki sebuah benda, misalnya batu atau apapun yang masanya cukup besar, kemudian kamu ikat, kemudian talinya kamu ikatkan pada benda yang kuat dan kokoh begitu. Kemudian benda itu kita beri simpangan, maka bandul itu akan melakukan gerak. Misalnya di sini dari P ke Q ke R, ke Q ke P, seterusnya gitu ya. Nah, maka bandul itu dikatakan melakukan getaran. Nah, sejumlah hal yang perlu kalian pahami yang berkaitan dengan getaran adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan misalnya satu kali getar, karena ayunan bandul itu melakukan getaran yang berkali-kali. Maka salah satu pertanyaannya adalah seberapa sih yang disebut dengan satu getaran itu, ya. Nah, yang dimaksud dengan satu getaran adalah gerak dari P ke Q ke R ke Q ke P. Atau kalau dari Q maka gerakannya dari Q R Q P Q. Atau kalau dari R maka R Q P Q R. Ya, coba kita lihat bandulnya sekali lagi. Ya, jadi yang disebut dengan satu kali getaran adalah gerak dari P Q R Q P. Atau jika mulai dari Q maka Q R Q P Q. Atau kalau mulai dari R berarti R Q P Q R. Itu yang disebut sebagai satu getaran. Nah, yang kedua, misalnya kepada kita tanyakan seberapa sih yang disebut dengan setengah getaran. Nah, setengah getaran berarti setengah kali satu getaran, ya.
Yang dimaksud dengan setengah getaran bisa jadi dari, kalau mulainya dari P, P, Q, R. Ya, atau kalau mulainya dari Q, jadi Q, R, Q. Atau biasa saja Q, P, Q. Itu yang disebut sebagai setengah getaran. Kalau pada kamu ditanyakan berapa yang disebut dengan seperempat getaran, maka itu gerak dari P ke Q, atau dari Q ke R, atau dari R ke Q. Itulah yang dimaksud dengan satu getaran, setengah getaran, seperempat getaran, ya. Dan kita masih bisa menentukan ya berbagai jumlah getaran. Nah, contoh lain dari peristiwa getaran sederhana adalah ayunan pada pegas. Nah, kalau kita punya pegas, kemudian kita ya ikatkan sebuah benda, gitu ya. Maka jika pegas itu ditempatkan pada ya benda yang kokoh begitu ya, maka dia ke awalnya akan berada pada titik keseimbangannya, yaitu titik B. Jika kita beri simpangan, maka setelah dilepas ya bandul ini akan bergerak naik turun dari posisi A, B, C, B, A, B, C, dan seterusnya. Ini adalah contoh juga peristiwa getaran sederhana pada ayunan pegas. Nah, besaran-besaran yang ada pada ya peristiwa getaran, ada yang disebut dengan frekuensi, ada juga yang disebut dengan periode. Frekuensi getar dan periode getar. Ya, karena ketika suatu benda bergetar, ya ada yang misalnya dalam 1 menitnya 100 getaran, ada yang bahkan 200 getaran, 300 getaran, maka ya benda yang bergetar itu berapa frekuensinya. Nah, frekuensi getar ini diartikan sebagai banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik atau 1 sekon ya. Misalnya dalam 1 detiknya ada 5 getaran, 1 detiknya 10 getaran, 1 detiknya 20 getaran, dan seterusnya ya. Nah, untuk melakukan getaran juga diperlukan waktu. Nah, berapa sih waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali getaran? Nah, waktu yang diperlukan benda untuk melakukan 1 kali getaran itu disebut dengan periode getar ya. Nah, bagaimana menentukan misalnya frekuensi getar? Ya, untuk menentukan frekuensi getar ya kita bisa melakukan percobaan. Misalnya kita tentukan ya getarnya 20 ya, N-nya 20. Dan kita hitung waktunya ketika diberi simpangan, dipaskan ya, stopwatchnya kita jalankan misalnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 20, dan kemudian kita hitung waktunya. Nah, untuk menentukan frekuensi getar itu jumlah getaran dibagi selang waktunya, atau yang secara matematis dinyatakan dengan F sama dengan N per T, mana F-nya itu frekuensi getar, ini satuannya hertz, hertz itu getaran per sekon ya. Kemudian T itu selang waktunya, N itu jumlah getaran. Sementara untuk menentukan periode getar ya, kita bisa menentukan ya dengan satu bentuk rumus T besar sama dengan T kecil per N. Jadi kebalikannya ya dari frekuensi N per T, tapi kalau periode T besar sama dengan T per N ya, dimana T besar ini adalah periode getar, satuannya sekon ya. Ya, karena rumusnya terbalik ya, kebalikan dari frekuensi periode itu, maka akan didapatkan satu hubungan antara periode dan frekuensi, di mana periodenya itu dinyatakan dengan satu bentuk rumus 1 per F, atau sebaliknya F sama dengan 1 per T. Nah, itulah ya yang disebut dengan besaran frekuensi dan periode getar, dan ya rumus hubungan antara periode dan frekuensinya. Nah, besaran berikutnya yang terdapat pada peristiwa getaran adalah sesuatu yang disebut sebagai amplitudo getar.
di mana amplitudo getar diartikan sebagai simpangan terbesar dari titik keseimbangannya. Jadi kalau kita punya sebuah pegas atau mungkin ini sebuah lempeng, bisa mungkin terbuat dari besi atau terbuat dari plastik, bandul yang di atas memberi simpangan, maka nanti akan bergerak ya, O, P, Q, P, O dan seterusnya ya, bolak-balik. Tapi lama kelamaan ya simpangannya ini akan menjadi semakin kecil sehingga berhenti di titik P, titik keseimbangan. Nah, jarak yang terjauhnya dari titik keseimbangan itu disebut sebagai amplitudo. Begitu pula yang ini, ayunan pegas ini, awalnya di sini kita beri simpangan, nanti akan berayun bolak-balik, kemudian lama-kelamaan akan berhenti kembali di titik P. Nah, simpangan yang terjauhnya inilah yang disebut sebagai amplitudo. Begitu pula untuk ayunan bandul seperti ini digerakkan, maka akan jadi O, P, Q, P, O dan seterusnya ya. Nah, nanti lama-lama getarannya akan berhenti pada titik keseimbangannya di titik P. Nah, simpangan terjauh ya dari garis ini sampai dengan titik O itu disebut dengan amplitudo. Ini simpangan terbesar yang diukur dari titik keseimbangannya. Oke, itu ya konsep ya berkaitan dengan getaran ya anak-anak, supaya kalian lebih ya, memahami lagi bagaimana menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan getaran ini. Kita lihat beberapa contoh soal. Yang pertama ya, misalkan kita punya sebuah soal, sebuah bandul melakukan ayunan sebanyak 20 kali dalam selang waktu 10 sekon. Berapa frekuensi getar bandul dan berapa periode ya bandulnya? Ya, kita cek ya. Nah, diketahui tadi ayunan bandul ya. Di situ dikatakan banyaknya getaran itu 20. Jadi N sama dengan 20 getaran. Sementara selang waktunya 10 sekon, ditanyakan berapa frekuensi F-nya, yang B berapa periode getarnya, T besarnya. Ya, jawab kita tadi punya rumus F sama dengan N per T. Kita masukkan nilainya 20 bagi 10 sama dengan 2 Hertz atau 2 getaran per sekon. Nah, Hertz ini sama dengan getaran per sekon. Nah, Hertz ini sebenarnya nama orang dari seorang ahli ya, fisika yang bernama Heinrich Hertz. Kemudian yang B periodenya. Ya, periode T besar memiliki rumus kebalikan dari frekuensi ya, T per N, jadi 10 per 20, hasilnya 0,5 sekon. Jadi frekuensinya 2 Hz ya, periodenya 0,5 sekon. Kita lihat contoh soal yang kedua. Suatu partikel dalam 2 menit terjadi 960 getaran. Tentukan ya periode getaran dan B frekuensinya. Suatu partikel dalam 2 menit. Nah, dalam 2 menit berarti diketahui T-nya 2 menit. Nah, 2 menit ini harus kita rubah menjadi satuan sekon. Nah, 1 menit 60 sekon. Berarti kalau 2 menit berarti 2 kali 60 sekon, hasilnya 120 sekon. N-nya atau jumlah getarannya tadi 960 getaran. Ditanyakan periodenya T besar sama dengan berapa dan yang B frekuensinya sama dengan berapa. Jawab, kita punya rumus T besar sama dengan T kecil per N. T kecilnya 120, N-nya 960 ya. Jadi 120 dibagi 960 sama dengan 0,125 sekon. Ya, berapa frekuensinya? Kita punya rumus F sama dengan N per T. Berarti 960 dibagi 120, hasilnya 8 Hz. Jadi jika dalam 2 menit ya benda melakukan 960 getaran, maka periodenya adalah 0,125 sekon, sementara frekuensinya 8 Hz. Kita lihat contoh soal yang ketiga ya. Frekuensi suatu getaran adalah 5 Hz. Sekali lagi, frekuensi suatu getaran adalah 5 Hz.
tentukan periode getaran. B, banyak getaran yang terjadi dalam 2 menit. Ya, dikatakan frekuensi suatu getaran adalah 5 Hz, berarti F-nya sama dengan 5 Hz. Ditanyakan berapa periode getarnya, berapa jumlah getaran yang terjadi dalam waktu 2 menit atau 120 sekon. Ya, jawabannya ya, kalian punya rumus hubungan antara frekuensi dan periode dinyatakan dengan rumus T sama dengan 1/F. Berarti sama dengan 1/5 ya. Sama dengan 0,2 sekon. Ya, sementara untuk menentukan berapa banyak getaran dalam waktu 120 sekon, kamu punya rumus F sama dengan N/T. Kalau ditanyakan N-nya, maka akan menjadi ya, N sama dengan F kali T. Ya, T5 kali 120 sama dengan 600 getaran. Oleh sebab itu, jika benda melakukan getaran dengan frekuensi 5 Hz, maka dalam 120 sekon dia akan melakukan getaran sebanyak 600 getaran. Oke, itulah anak-anak 3 contoh soal yang bisa kalian pelajari ya, supaya kalian memiliki konsep tentang getaran yang lebih baik dan kalian mampu menyelesaikan ya, menganalisis berbagai soal sehingga kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, supaya ya Pak Rus tidak berbicara terus ya, supaya kalian juga memiliki ya pemahaman yang lebih baik ya, Pak Rus uji dengan ya tugas ya, mengerjakan ya soal-soal. Sini ada 4 buah soal ya, silakan nanti kamu kerjakan ya, kalian kerjakan ya penyelesaian saja ya, mulai dari diketahui, tanya, jawab, tulis rumus, kemudian tulis hasilnya, jangan lupa satuannya. Ya, kalau sudah selesai silakan kalian kirim kembali jawaban kalian yang sudah benar itu melalui GCR. Pas soal itu adalah yang pertama, berdasarkan gambar di bawah ini ada ayunan bandul ya. Kemudian tentukan yang dimaksud dengan 1,5 getaran atau 1,5 getaran. Yang kedua, yang dimaksud dengan 1,75 getaran. Mudah ya. Kemudian yang kedua, sebuah ayunan bandul melakukan getaran sebanyak 60 kali dalam waktu 20 sekon. Tentukan A, periode getar, B, frekuensi getar. Ini sudah tadi ya, dalam contoh soal juga sudah dibahas. Kemudian yang ketiga, sebuah benda bergetar dalam waktu 3 menit. Ini dalam waktu 3 menit harus kalian nanti ubah dalam sekon ya, menghasilkan getaran 720 getaran. Tentukan A, frekuensi getar, dan B, periode getar. Yang keempat, ada sebuah benda bergetar dengan periode getar 0,05 sekon. Ya, tentukan frekuensi getar. B, jumlah getaran dalam waktu 5 menit. Oke anak-anak, ya kalian bisa mengerjakannya ya, dipandu dengan contoh-contoh soal. Sekali lagi, jika ya sudah selesai kalian mengerjakannya, silahkan kalian mengirimkan kembali ke GCR. Oke anak-anak, apakah sampai di sini ada pertanyaan? Ya, jika kalian belum ya seberapa menguasai, belum berapa paham, silahkan kalian putar kembali videonya ya secara berulang ya, sehingga kalian bisa memahami ya konsep tentang getaran ini dengan lebih baik. Oke, selamat mengerjakan tugas ya kalian, semoga kalian mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih atas kerja keras kalian.